tidak dapat diterima. Ya, pemirsa, dialog kita kembali lanjutkan. Kita ke Pak Taufik terlebih dahulu. Pak Taufik, tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Pak Refli bahwa ada sejumlah kasus yang justru menunjukkan bahwa dari sidang mengenai pra-peradilan ini bisa dibawa ke kasasi. Mungkin ada datanya mungkin Pak Taufik, ada beberapa kasus. Dari hasil penelitian LAIP, ya, Lembaga Pengawas Peradilan, itu ada sekitar 130-an kasus yang di listnya pasal 45A dibatasi, tapi oleh Mahkamah Agung bisa diterima prosesnya. Ya. Nah, ini menurut saya menjadi catatan tersendiri juga bahwa sebenarnya masih bisa ya dalam praktek ternyata Mahkamah Agung menerima kasus-kasus yang dibatasi untuk dilakukan kasasi untuk kemudian mereka menerimanya. Nah, tapi juga yang menjadi penting adalah kalau kita lihat dari pasal 45A ini, semangatnya dibuat untuk supaya agar Mahkamah Agung ini tidak terbebani beban perkara, gitu ya. Karena terlalu banyak begitu ya? Ya, karena itulah ada pembatasan untuk perkara-perkara tertentu. Dan untuk pra-peradilan, memang semangatnya adalah karena pra-peradilan ini speedy trial, jadi menyangkut, kalau kita lihat pasal 7 KUHP menyangkut penangkapan dan penahanan misalnya, maka yaitu ketika sudah dinyatakan sah atau tidak penangkapan atau penahanannya, ya dianggap sudah cukup sehingga tidak perlu kasasi. Nah, tapi kan kalau yang ini materinya dia berbeda, substansinya dia ternyata menafsirkan hukum lain lagi, bahkan yang lebih parah lagi berakibat pada pembatasan kewenangan KPK yang tentunya bisa menghambat kerja-kerja KPK. Nah, ini kan tetap harus dikoreksi. Apakah memang pra-peradilan yang dibatasi untuk bisa dikasasi itu bisa membatasi kewenangan lembaga lain seperti KPK. Nah, ini ya harus kita lihat sikap dari Mahkamah Agung seperti apa. Tapi di sisi lain Pak Taufik, bagaimana menurut Anda dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dari awal sudah menolak untuk mengurus berkas-berkas untuk ke kasasi? Apa pendapat Anda? Nah, memang masalahnya adalah kasus ini semua satu pintu lewat Pengadilan Negeri, ya. Pengadilan Negeri yang memutus pra-peradilan BG, Pengadilan Negeri juga yang dia harus menjadi pintu masuk untuk mengajukan kasasi, termasuk yang mengajukan PK, sehingga ya mungkin saja kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini ingin melindungi putusan yang telah dibuat oleh Hakim Sarpin, gitu ya. Nah, menurut saya semestinya tidak begitu. Ya, jangan sampai perlindungan terhadap ya korps dalam tanda kutip ya, korps Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dia menutup kemungkinan kita untuk mencari keadilan. Ya, kita ke Pak Refli. Pak Refli, ini mengenai kita mencermati mengenai SEMA nomor 8 tahun 2011. Apakah itu perlu dihapuskan atau perlu direvisi atau bagaimana tuh Pak? Pangkal persoalannya kan bukan SEMA, tapi saya ingin mengkoreksi dulu ya, bukan ditolak ya kasasinya, tapi tidak dapat diterima. Jadi kalau kita ditolak itu sudah masuk proses, lalu kemudian ditolak ya atau dikabulkan. Tetapi ini memang sama sekali tidak masuk dalam prosesnya. Jadi biar masyarakat juga tahu, karena kalau bangsanya ditolak berarti kan dikuatkan itu putusan pra peradilan. Ini dia tidak menguatkan, tapi dia juga tidak juga menghilangkan ya. Tetapi hanya prosesnya tidak bisa karena katanya pasal 45A tidak bisa itu. Nah, mengenai surat edaran ini begini sebenarnya. Surat edaran ini kan bukan produk hukum ya. Ini surat edaran ya. Perma atau surat edaran? Surat edaran. Nah, ini bukan produk hukum. Cuma memang namanya surat edaran di mana-mana selalu jauh lebih sakti dibandingkan undang-undang, kan begitu. Orang biasanya bawahan lebih takut dengan surat edaran. Tapi dalam kasus ini, saya merasa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pandainya ya itu berlindung di balik surat edaran. Padahal kan sebenarnya ini kan haknya Mahkamah Agung ya kan, silakan proses lalu kemudian biarkan Mahkamah Agung yang kemudian menilainya, bagaimana nanti Mahkamah Agung yang memutuskan. Tapi ini cut di awal ya dengan mendasarkan pada surat edaran. Harusnya tidak seperti itu. Tapi Pak Refli, ketika misalnya ini kasusnya adalah ketika tapi sekali lagi memang surat edaran dibuat berdasarkan pasal 45A tadi ya. Jadi untuk memperkuat begitu ya. Tetapi intinya adalah biasanya kalau pengadilan negeri atau pengadilan di tingkat di bawah Mahkamah Agung, dia kalau rely on undang-undang saja dia khawatir, karena
undang-undang itu kan kata DPR dan pemerintah, tapi kalau surat edaran itu kata Mahkamah Agung, nah gitulah. Oke. Nah, jadi untuk melengkapi begitu mendasarkan ya, itu dia kemudian berlindung di balik surat edaran. Iya. Ketika BG dinyatakan bahwa gugatannya ke sidang pra-peradilan itu diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu kan ada polemik, ada yang bilang bahwa tidak bisa dibawa ke kasasi, ada yang bilang bisa dibawa. Sekarang ternyata MA diminta untuk kemudian melakukan terobosan-terobosan. Apakah Anda melihat bahwa ini juga terkesan untuk masalah pra-peradilan ini adalah satu hal yang abu-abu, Pak Refli? Ya, hukum itu kadang-kadang dalam banyak hal ya. Kalau kita bicara law in action gitu ya, hukum di dalam praktek, itu memang variannya banyak sekali. Banyak sekali yang namanya hal-hal yang sudah dalam tanda kutip menyimpang ya, atau berkembang sedemikian rupa dibandingkan dengan hukum di atas kertasnya, law on the paper. Atau mungkin ini sesuatu hal yang baru di Indonesia atau bagaimana, Pak? Tidak juga. Yang namanya seperti ini kan banyak sekali putusan-putusan pra-peradilan yang kemudian melampaui kewenangan dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kan bisa dicek di Mahkamah Agung dalam termasuk juga ceknya itu ke kasasi. Nah, tetapi sudahlah, karena ini kasasinya sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pilihan bagi KPK itu tinggal 3 sesungguhnya sekarang ini. Menerima begitu saja kasus ini, tetapi kita tentu tidak menyarankan diterima, ya, harus dilakukan upaya hukum. Yang kedua adalah mengajukan peninjauan kembali, ya, upaya hukum luar biasa. Salah satu alasannya karena terjadi penyelundupan hukum, karena terjadi, ya saya bisa mengatakan ini seperti penyelundupan hukum. Jadi dia mengambil materi yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan tipikor soal kompetensi, lalu kemudian mengambil kewenangan Mahkamah Konstitusi soal menafsirkan undang-undang, lalu kemudian dimasukkan di dalam proses yang cepat dengan hakim tunggal yang 7 hari ini. Nah, karena itu menurut saya pilihannya adalah bisa mengajukan peninjauan kembali. Nah, yang ketiga, 2 ini cukup dilakukan oleh KPK dan harus dilakukan oleh KPK. Nah, yang ketiga ini bisa KPK, bisa pihak lain, yaitu mengajukan judicial review. Judicial review terhadap undang-undang tadi yang Anda bilang tadi. Terhadap undang-undang ya, mungkin 3 undang-undang sebenarnya. Undang-undang tentang penyelenggaraan negara 28 tahun 1999, apakah mencakup seperti yang tadi? Kedua, undang-undang kepolisian, ya, apakah polisi itu penegak hukum atau bukan, ya. Yang ketiga adalah Undang-Undang KPK pasal 11 mengenai ruang lingkup kewenangan KPK, ya. Apakah kemudian hal seperti ini bisa masuk KPK atau tidak? Nah, itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau mengenai pra-peradilan memang untuk yang ketiga ini tidak perlu KPK sendiri, bisa masyarakat yang lain, ya. Kalau mengenai pra-peradilan adalah menguji soal status tersangka atau tidak, itu perlu di judicial review atau tidak? Karena katanya ini salah tafsir juga. Ya itu problematik, silakan saja. Tetapi kan yang paling penting adalah kan bukan itunya, ya. Karena gini, kalau itu dikabulkan, ya, misalnya katakanlah ada putusan MK menyatakan bahwa pra-peradilan tidak bisa, ya, menguji status tersangka, maka itu applied ke masa depan. Jadi dia untuk ke depan, jadi tidak retroaktif. Tidak jadi ke belakang, apa yang sudah diputuskan tetap sah. Tapi kalau misalnya putusannya menafsirkan bahwa yang namanya penegak hukum itu adalah polisi adalah penegak hukum, atau kemudian KPK berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus seperti ini, ya, kasus seperti ini, maka kemudian KPK tinggal menetapkan kembali, mengeluarkan sprindik baru, karena sudah ada payung hukumnya yang menyatakan dia sah melakukan penyidikan. Baik. Nah, gitu. Kita nanti lanjutkan lagi. Kita masih punya satu segmen, Pak Taufik dan juga Pak Refli, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.